Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, shalawat dari alam kita haturkan atas nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi ini saya akan melanjutkan kajian di Riyadhus Shalihin masih babal mujahadah, di mana pagi ini memasuki hadis yang ke-6. Saya bacakan dulu teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan di setiap sesuatu ada kebaikan. Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'ziz. Maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakan apa yang bermanfaat untuk dirimu sendiri, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jika sesuatu menimpamu, maka jangan kamu ucapkan andai aku kerjakan ini maka akan begini dan begitu. Walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amal syaitan. Tapi katakanlah olehmu, takdir Allah dan apa yang dikehendakinya pasti terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Maka sesungguhnya kata-kata law, seandainya, itu akan membuka pintu atau peluang pekerjaan syaitan. Baik bapak-bapak dan jamaah yang dirahmati Allah, di hadis yang ini hadis bersumber dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sebelumnya saya coba untuk disclaimer dulu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Ali Imran, ada kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ini harus jadi pegangan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini secara sia-sia. Artinya begini,
bahwa tidak ada sesuatu apapun yang Allah ciptakan yang kemudian dalam penciptaannya itu kemudian sia-sia. Allah ciptakan kefakiran, Allah ciptakan kemiskinan, Allah ciptakan penyakit, Allah ciptakan wabah dan lain sebagainya. Yakinkan hati kita bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian sia-sia. Tidak ada manfaatnya, tidak ada hikmah di baliknya. Tapi pastikan, yakinkan hati kita bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ada manfaat dan hikmahnya. Nah, di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa mukmin yang kuat itu jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kuat di sini boleh jadi kuat secara fisik. Dengan fisik kita kuat, dengan fisik kita hebat, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Gak usah yang gede-gede. Jelang puasa, masjid pingin bersih, itu kan kudu dibersihin. Kudu ada rapi-rapi. Harus ada kerja bakti. Dan itu bisa dilakukan oleh orang yang bertenaga. Kalau fisiknya lemah, ya hasilnya pun gak maksimal gitu. Kuat secara ekonomi. Wah, rame kan masjid kita, pinginnya masjid kita kayak masjid anu. Tanya dulu dong. Kekuatan dana kita sampai di mana? Apakah iya kalau misalnya melaksanakan banyak kegiatan dana kita menunjang? Belum tentu. Artinya apa? Bahwa kehadiran dana, kehadiran tenaga pada diri masing-masing kita sebagai kaum muslimin itu memang sangat dibutuhkan. Dan itu sangat bermanfaat. Dan Nabi nyatakan bahwa mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, kuat secara iman tentunya. Kuat secara ketakwaan ini jangan sampai kalah gitu. Sehingga saya coba ambil satu contoh. Di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masuk Abu Bakar, maksudnya masuk Islam. Masuk Islamnya Abu Bakar, masuk Islamnya Utsman dan sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat yang sopan-sopan, yang khusyuk itu baik bagi Islam. Tapi ada sesuatu yang agak sedikit mengganjal di hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau orang Muslimnya seperti Abu Bakar semua, kayaknya agak lambat nih perkembangan Islam. Maka satu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan-jalan ke satu pasar yang namanya Pasar Uqad. Nah, di situ di pasar itu kan sering ada terjadi semacam tanding-tanding gitulah. Nah, ada seorang preman bernama Umar ibn Khattab. Ya, Umar ini jagoan ini. Dia hidupnya itu dari hasil gelut. Tanding menang, dapat duit, tanding menang, dapat duit, kan gitu. Jadi kalau hari ini banyak preman di pasar, ada preman di terminal, ada preman di kampung-kampung, jangan heran, ada sanadnya. Sanadnya itu Umar preman cari duit dengan gelut, kan gitu. Nah, melihat kehebatan Umar nih, terbersit dalam hati Rasulullah. Waduh, andai saja Islam itu punya orang kayak gini nih, gagah, berani, tegas gitu, hebat nih Islam gitu. Sehingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah, Allahumma aizzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan
Islam ini dengan kehadiran Umar. Diminta langsung kepada Allah supaya Umar masuk Islam. Dan Rasul berharap kejayaan Islam ada di tangan Umar. Nah, jadi preman itu dibutuhkan dalam Islam. Jadi kalau di masjid misalnya ada yang galak-galak dikit, Umar kali ini gitu ya. Biar apa, anak-anak gak terlalu ribut, harus ada Umar gitu. Nah Rasulullah pun ternyata butuh dengan orang sekelas Umar gitu. Dan Allah ijabah doanya. Allah ijabah. Kemudian Umar masuk Islam. Tapi ada pesan dari Rasulullah, Umar, diam-diam. Jangan dulu diumumin bahwa kamu masuk Islam. Ntar bahaya katanya, kata Rasulullah. Apa jawab Umar? Ya Rasul, dalam maksiat saja kami terang-terangan. Ini dakwah hak. Masa untuk menyebar hak harus sembunyi-sembunyi, harus diam-diam? Enggak. Langsung Umar pergi, kemudian datang ke tengah-tengah kumpulan orang dan dia katakan, ketahuilah wahai masyarakat bahwa saya Umar sudah masuk Islam. Dan ternyata nggak ada yang berani. Ada aja yang berani maju gitu kan, Umar apa-apaan, habis dipukul sama Umar. Nggak ada. Umar terang-terangan bahwa dirinya sudah masuk Islam. Dan dengan masuk Islamnya Umar ternyata betul perkembangan Islam menjadi besar. Kenapa? Berani Umar. Kalau untuk maksiat aja orang berani, masa kata Umar untuk memperjuangkan hak kita kudu diam-diam? Takut-takut gak usah. Untuk memperjuangkan hak harus diperjuangkan dengan secara terbuka. Harus berani gitu. Tapi kalau cerita Umar ada juga yang lucunya. Ada satu ketika kalau dulu itu ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau misalnya beliau mau safar gitu, mau pergi keluar kota, maka biasa menitipkan kota Madinah itu kepada salah seorang sahabat. Artinya menunjuk seseorang untuk menjadi pemimpin bertanggung jawab atas kota Madinah. Atau misalnya ada momen di mana harus terjadi peperangan gitu, maka Rasulullah SAW menunjuk salah seorang sahabat untuk menjadi pemegang komando lah gitu, menjadi panglima, menjadi pemimpin di medan perang itu. Nah satu ketika tersiar kabar bahwa dari satu suku Arab, dan ini merupakan suku besar gitu, tersiar kabar bahwa suku tersebut akan menyerang Madinah. Dan andai kata penyerangan itu terjadi, melihat ini suku termasuk golongan atau suku yang besar, kayaknya gitu. Kalau dilihat dari jumlah penduduknya, ini Madinah habis dah. Gitu. Kalau sampai Madinah ini diduluin, diserang oleh suku tersebut, hancur. Gitu. Secara hitung-hitungan matematika ya. Nah, mendengar kabar ini, kemudian Rasulullah menunjuk seseorang untuk memapak musuh itu, menyerang duluan gitu, jangan sampai diserang duluan, tetapi harus nyerang duluan. Maka ternyata yang ditunjuk adalah seorang Amr bin As. Amr bin As ini belum lama masuk Islam, baru sekitar 3 bulan kurang lebih. Baru 3 bulan masuk Islam, dan tadinya itu musuh Islam jelas. Musuh paling benci lah terhadap Islam. Tapi mendengar seorang Raja Najasyi masuk Islam, nah Amr bin As ini tertarik. Kok raja bisa masuk Islam? Ada apa nih? Gitu. Nah kemudian datang dia berguru kepada Raja Najasyi, dan kemudian dia masuk Islam juga. Nah setelah masuk Islam kurang lebih 3 bulan, dan terjadi tersiar kabar bahwa Madinah itu akan diserang oleh musuh, maka Rasulullah nunjuk Amr bin As untuk menjadi panglima di medan perang. Maka disiapkanlah pasukan lebih kurang sekitar 300 orang, dibawalah oleh Amr bin As untuk memapang musuh. Dan pada saat itu Bapak, ini cuaca lagi dingin luar biasa.
Dan kalau dingin di sana tuh kan, wow gitu, menusuk tulang. Perjalanan jauh, cuaca dingin banget. Dan biasanya untuk menghangatkan badan itu kan dibikin apa? Istilahnya tuh api unggun. Nah, dibikin api unggun untuk menghangatkan badan. Karena itu tadi cuacanya dingin banget, menusuk tulang. Gitu. Tapi apa yang kemudian disampaikan oleh Ammar bin As sebagai panglima? Malam ini gak boleh ada yang nyalain api. Cuaca dingin, orang butuh penghangat gitu kan. Ammar bin As melarang gak boleh ada yang nyalain api. Mangkal Umar, ini apa-apaan? Karena orang kedinginan kok gak boleh nyalain api. Ini dingin. Masa gak boleh nyalain api, kata Umar kepada Ammar bin As. Kata Ammar bin As, ini perintah. Dan memang di masa Rasulullah itu begitu. Kan begini kata Rasul, man ata'ani faqad ata'allah, wa man asani faqad asallah. Siapa taat kepadaku maka berarti taat kepada Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang durhaka kepadaku berarti durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang taat kepada orang yang aku tunjuk sebagai pemimpin, maka berarti dia taat kepadaku. Nah, jadi ketaatan kepada seorang pemimpin itu mutlak. Pemimpin yang ditunjuk Rasul ya. Pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah itu wajib ditaati. Kalimatnya harus diperhatikan dan harus dituruti. Kata pemimpin perang-perang. Kata pemimpin tahan-tahan. Kata pemimpin makan-makan, kata pemimpin pulang-pulang, gitu. Gak boleh ada yang bantah. Nah waktu itu Ammar bin As melarang jangan ada seorang pun yang berani menyalakan api. Umar mangkal, ini apa-apaan ini dingin ini katanya. Orang-orang kedinginan harus nyalain api. Ini perintah. Umar biar kata mangkal gitu kan, gak bisa melawan ya. Ini perintah pemimpin. Tapi dia ngadu kepada Abu Bakar, ini Ammar gimana? Orang apa istilah kita? Anak kemarin sore ya. Anak kemarin sore baru masuk Islam 3 bulan bikin aturan, gak masuk di akal kan? Lagi dingin gak boleh nyalain api. Apa kata Abu Bakar? Umar, sabar. Ini pemimpin ditunjuk oleh Rasulullah. Tak. Umar kalau udah dengar Abu Bakar udah gak bisa ngapain. Bisa melawan ya. Apa kalimat Abu Bakar udah emosi apapun Abu Bakar kalau udah Umar kalau udah dengar Abu Bakar ngomong langsung reda. Pernah terjadi kan waktu wafatnya Rasulullah itu Umar nggak terkendali kan, mau kesana kemari nenteng pedang. Siapa bilang Muhammad meninggal, aku tebas lehernya. Abu Bakar berdiri. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'qutilan qalabtum ila aqabi. Muhammad itu bukan siapa-siapa. Dia adalah rasul di mana banyak sebelumnya rasul-rasul diutus. Dan jika dia mati lalu kemudian ada orang yang akan kembali murtad, wa ma yanqalib ala aqibihi wa la yadurullah syai'an, tidak akan memudaratkan kepada Allah. Dengar kalimat itu lahir dari lisan Abu Bakar. Umar yang lagi ngabuk langsung diam. Lisannya tajam. Kau harus banyak ngomong Abu Bakar. Satu kalimat terucap, Umar yang lagi ngamuk diam. Begitu pun pada waktu itu. Dia ngadu kepada Abu Bakar ini bagaimana Ammar ini? Orang kemarin sore udah ngatur-ngatur kita kan senior. Tapi kata Abu Bakar, ini utusan Rasul. Ini yang ditunjuk oleh Rasulullah. Sabar. Lanjut cerita. Malam itu dingin. Qadarullah ini Ammar bin As entah kenapa dia mimpi junub. Suasana dingin, mimpi junub. Sementara aturannya siapa ditunjuk jadi pemimpin, maka dia harus jadi pemimpin di medan perang dan juga harus memimpin sholat dalam berjamaah jadi imam. Ammar junub.
suasana dingin kan. Akhirnya bagaimana? Pagi-pagi jelang subuh, Ammar perintahkan prajuritnya, ambilin air. Apa katanya? Saya junub mau mandi. Diambilin air oleh sahabat. Terkumpul air di situ. Diraba, dingin banget kata Ammar. Nah jadi tayamum katanya. Umar dengar begitu, naik lagi emosinya. Ammar, kamu junub, air ada, nggak boleh kamu tayamum. Boleh tayamum kalau tidak ada air. Orang-orang udah diperintah untuk datangin air, untuk ngadain air sudah ada. Kamu mau tayamum nggak boleh kata Ammar. Apa jawab Ammar? Kata Ammar bin As, dingin Umar, nggak bisa, saya nggak kuat kalau kudu mandi. Tayamum saya katanya. Tayamumlah Ammar. Setelah itu kemudian mimpin sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah dipimpin oleh orang yang mandi junubnya pakai tayamum padahal ada air. Sekira-kiranya orang yang berilmu mungkin ragu, ini sangka nih sholatnya. Masa sholat mandi junubnya pakai tayamum padahal air ada? Di Quran tidak ada kapan ceritanya tayamum karena dingin gitu kan. Orang, tapi ya bagaimana, ini namanya pemimpin kudu diikutin kan. Akhirnya sholat selesai sholat dilaksanakan. Nanti kata Ammar, saya ucapkan takbir, serang musuh. Maka setelah itu kemudian Ammar takbir, lalu kemudian pasukan maju ke depan. Dan pesan Ammar, setiap satu orang harus didampingi oleh satu teman, dan itu gak boleh berpisah. Ini perang malam ya, walaupun udah masuk pagi agak masih gelap-gelap gitulah. Jadi setiap satu orang harus didampingin oleh satu yang lain, tidak boleh berpisah. Strategi komandan perang. Kenapa? Ini malam, jadi musuh kan gak lihat seberapa besar jumlah pasukan kaum muslimin pada waktu itu, musuh nggak tahu. Nah, biar kelihatan banyak, setiap satu orang musuh dilawan oleh 2 orang. Satu orang musuh dilawan oleh 2 orang. Jadi kesannya ini muslimin banyak banget nih, 2 kali lipat kita, kata dia, kata mereka. Akhirnya apa? Terjadi peperangan dan mereka udah jatuh duluan mentalnya karena strategi tadi 1 lawan 2. Mereka kira bahwa pasukan kaum muslimin itu ada 2 kali lipat daripada pasukan orang yang mau menyerang. Padahal jumlah kaum muslimin jauh lebih kecil daripada pasukan musuh pada waktu itu. Cuman karena kepintaran Ammar bin As, maka satu orang harus dilawan oleh 2 orang. Dan ini harus terus, jangan sampai berpisah. Singkat cerita, musuh kalah, kabur, dia mundur. Pasukan kaum muslimin udah bersiap untuk mengejar musuh nih. Tapi kata Ammar bin As, stop, tidak boleh ada yang mengejar musuh. Abu Bakar mangkal lagi di situ. Umar mangkal lagi di situ. Ini Ammar, gimana, musuh udah kalah, tinggal kita kejar, serang, udah habis mereka. Ghanimah tinggal kita kumpulkan. Udah kalah kok dibiarin dibiarin mundur, dibiarin kabur gitu. Tapi ternyata ngadu lagi kepada apa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar, ini gimana ini Ammar ini? Kayaknya keputusannya udah makin gak jelas katanya. Kemarin tadi malam cuaca dingin, gak boleh nyalain api. Oke, kita terima. Sholat, dia ada kewajiban mandi besar. Harusnya wudhu, harusnya mandi. Air ada, tetapi dia tidak mandi, malah mandi diganti dengan tayamum. Ini kali ketiga nih. Ini musuh udah kalah, tidak boleh dikejar. Padahal ini kesempatan kemenangan kita nih kaum muslimin, kata Umar. Apa komentar Abu Bakar? Udahlah, Umar, ini pemimpin wajib ditaati. Sabar, kata Abu Bakar. Udah mengalah lagi ya Umar. Nah akhirnya musuh tidak dikejar, kemudian rampasan perang dikumpulkan. Kata Ammar, semua pasukan pulang sekarang ke Madinah. Pulanglah semua pasukan ke Madinah.
baru turun dari kuda, baru turun, pasukan baru turun. Umar udah kayaknya udah apa gendek banget gitu kan, nyimpan perasaan di sini gitu. Lalu kemudian langsung menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini nih kelakuan Ammar. Emang kenapa? Diceritakan oleh Umar, ini Ammar tuh begini. Nah lalu Rasulullah SAW, wahai Ammar, komplain udah sampai ke telinga saya, pengaduan dari yang lain udah sampai kepada saya. Coba sekarang jelaskan apa tujuan kamu melakukan itu dan ini. Maka Ammar menjelaskan, ya Rasul, pertama, saya melarang menyalakan api di saat malam, karena kalau nyala api, dibikin api unggun, ini jumlah kita bakal ketahuan oleh musuh. Terangkan api, nyala gitu, ini jumlah kita ketahuan. Dan jumlah kita nggak sebesar mereka. Mereka itu berkali lipat daripada jumlah tentara kaum muslimin. Kalau pada saat itu dinyalakan api, dibikin api unggun, maka ketahuan jumlah kaum muslimin, habis kita diserang oleh mereka. Maka saya larang tentara kaum muslimin untuk menyalakan api supaya jumlah kita nggak ketahuan. Oh begitu. Masuk kata Rasulullah, bisa diterima. Lalu yang kedua, kamu sholat, memimpin sholat, mengimami sholat, padahal kamu ada kewajiban mandi. Air ada, kenapa kamu tayamum? Rasul, saya ini pemimpin. Kalau pada saat itu saya mandi dalam cuaca yang dingin banget, lalu saya sakit, lalu siapa yang akan mengomandani perang ini? Siapa yang mengomandoi perang ini? Kalau saya sakit gara-gara mandi tadi, maka untuk menghindari itu saya tayamum. Kata Rasulullah, masuk, bisa diterima. Karena memang yang ditunjuk jadi pemimpin kan Ammar mandi misalnya pada saat itu karena kedinginan kemudian jatuh sakit, gak ada komandannya dong pasukan. Maka Ammar ngambil keputusan, dia berijtihad untuk melaksanakan tayamum sebagai pengganti mandi. Dan itu dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, musuh udah kalah, tidak boleh dikejar. Ini gimana nih ceritanya? Begini Rasulullah, tujuan kita itu adalah menghambat kedatangan mereka ke Madinah. Dan sekarang mereka sudah kalah, tercapailah tujuan kita. Apalagi yang mau kita kejar? Toh maksud besarnya sudah tercapai, tujuan besarnya sudah terlaksana. Mau apa lagi? Ya udah tinggal pulang. Kata Rasulullah benar. Jadi semua alasan yang kemudian diajukan, disampaikan oleh Ammar bin As, dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Umar gimana? Umar ya kalau sudah dibenarkan oleh Rasulullah kan udah gak bisa ngapa-ngapain ya. Nah giliran Abu Bakar nyamperin. Nah tahu kan sekarang? Tadi Umar banyak komplain ngadu kepada Abu Bakar setelah mendapat penjelasan dari Ammar bin As yang pada waktu itu ditanya oleh Rasulullah SAW dan ketahuan alasannya dan dibenarkan oleh Rasulullah. Maka Abu Bakar nyolek Umar, tahu kan sekarang apa alasannya? Oh iya kan, ya udah selesai. Artinya apa? Bahwa kembali kalau dihubungkan dengan hadis ini, kekuatan fisik, kekuatan daya berpikir, kekuatan materi di dalam Islam itu memang sungguh sangat dibutuhkan dan dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Namun demikian, jangan kemudian kita berpikir loh, kalau begitu saya miskin salah dong. Kalau begitu saya lemah cuma-cuma dong. Kembali kepada ayat yang tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Duhai Tuhan, tidak ada sesuatu yang kau ciptakan secara sia-sia. Pasti ada guna dan manfaatnya, ada hikmah di baliknya. Satu contoh lagi kalau boleh saya angkat. Orang dalam Islam itu pinter-pinter bagus, tapi jangan pinter semua dong. Harus ada yang bodohnya. Orang dalam Islam itu kaya-kaya bagus, tapi jangan kaya semua dong.
Harus ada yang miskinnya, yang fakirnya harus ada. Kenapa? Kalau saja umat Islam ini kaya semua, gak ada yang miskin ya, kita mau zakat ke siapa? Kita mau infak sedekah kemana? Infak sedekah itu dari yang kaya kepada yang miskin. Jadi miskin itu berguna banget, bermanfaat banget di dalam Islam. Bodoh kudu. Jangan sampai umat Islam ini pintar semua, kudu ada yang bodohnya. Bahkan yang berdosa pun harus berdosa dalam Islam harus. Kenapa? Kalau saja umat manusia ini tidak ada yang berdosa, lalu apa manfaat sifat Allah Al-Ghaffar? Allah itu kan Maha Pengampun. Kalau nggak ada yang berdosa, ngampunin siapa? Jadi kalau kita meyakini bahwa manusia itu nggak boleh ada yang berdosa, berarti kita sudah menafikan salah satu sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar. Jadi berdosa pun ternyata ada hikmahnya, karena Allah adalah Maha Pengampun. Jangan terlalu serius, ya. Jangan semua serius, susu, jangan. Harus ada yang agak nyeleneh dikit. Ada satu kejadian. Waktu Rasulullah SAW melaksanakan sholat duhur, di hadis itu imam duhur atau asar ya, antara duhur dan asar ini ada namanya sakrawi namanya. Ada keraguan dari periwayat apakah waktu itu sholatnya itu duhur atau asar. Tapi ulama lebih banyak yang cenderung kepada bahwa itu adalah sholat duhur. Kenapa? Karena kemungkinan lupa itu kan di saat cuaca panas banget gitu, ada mungkin lupa gitu di dalam melaksanakan sholat. Waktu itu sholat duhur dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. 2 rakaat dilaksanakan, Rasulullah langsung salam. Selesai sholat 2 rakaat, baru 2 rakaat langsung salam. Padahal duhur itu sholatnya 4 rakaat. Di depan itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, Ali, sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang pinter-pinter ada di depan. Cuman karena mereka ini sahabat-sahabat yang khusyuk, sahabat-sahabat yang sopan, Rasul salah dalam tanda petik ya. Rasul salah itu udah didiemin. Akhirnya Rasulullah selesai sholat, beranjak beliau keluar, udah sampai di pintu masjid. Kayaknya ada yang mengganjal gitu. Nah, agak diam sedikit sebentar sambil dia berpegang kepada satu tiang pintu masjid. Di dalam riwayat itu disebutkan. Nah, datang seseorang kecil menghadap kepada Rasulullah. Lalu dia bertanya, "Ya Rasul, aku sirati sholat amnasita." "Ya Rasul, tadi sholat tuh dikosor apa lupa?" Kata Nabi, "Kullu dzalik lam yakun." Semuanya enggak. Sholat dikosor tidak, saya lupa juga enggak. Padahal bukti Rasulullah itu adalah lupa. Buktinya Rasul melaksanakan sholat duhur cuma 2 rakaat. Tapi kata Rasulullah, saya mengqashar sholat tidak, lupa juga tidak. Tapi walaupun jawaban itu sudah keluar, kayaknya keraguan timbul di hati Rasulullah. Akhirnya balik ke Rasulullah ke depan, nyamperin sahabat-sahabat yang khusyuk tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Bertanya, apakah yang tadi dikatakan oleh Dulyadin itu benar katanya? Kata sahabat-sahabat yang lain serempak menjawab, "Iya ya Rasulullah. Tadi Rasulullah sholat itu cuma 2 rakaat, langsung salam." Nah, setelah mendapatkan jawaban dari sahabat-sahabat yang khusyuk ini, yang kalem-kalem ini, maka kemudian Rasulullah melanjutkan sholatnya menambah 2 rakaat. Dan di akhir kemudian sebelum salam melaksanakan sujud sahwi. Apa artinya? Maksud saya bahwa sahabat kalau semuanya khusyuk, sopan gitu, ini masalah gak terpecahkan. Gara-gara ada yang agak nyeleneh dikit kan, selengean sedikit, Dulyadin namanya, dia berani nyamperin Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, tadi sholat itu dikosor apa lupa?" katanya. Kalau saja nggak ada orang yang agak nyeleneh ini masalah akan berlanjut. Berarti sholat duhur boleh dilaksanakan 2 rakaat.
tapi gara-gara ada orang yang tidak terlalu sopan gitu kan, tidak terlalu kalem, ternyata timbul hukum sebagai sunnah dari Rasulullah SAW. Maka terkenal dalam ungkapan Rasulullah itu, kami itu tidak lupa, tetapi sengaja dilupakan oleh Allah katanya, supaya terjadi sunnah Rasulullah SAW. Gitu. Jadi kembali bahwa kata Rasulullah, wa fi kulli khair, di dalam segala sesuatu, dalam setiap keadaan itu sebetulnya ada kebaikan di dalamnya, ada hikmah di dalamnya. Kaya bagus, kuat bagus, pinter bagus, sopan bagus, tapi yang agak jelek-jelek juga kudu gitu. Kenapa? Timbul hukum di dalam Islam itu karena pelanggaran. Adanya terbit hukum di dalam Islam karena ada yang melanggar. Kita tahu sujud sahwi karena ada kejadian lupa dalam sholatnya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa hukum ini itu yang berzina ini harus begini, hukumnya yang mencuri itu harus begini karena ada pelanggaran. Jadi setiap segala sesuatu yang Allah ciptakan, maka di situ ada manfaat dan hikmah di dalamnya. Wa fi kullin khair, di dalam segala sesuatu itu ada kebaikannya. Maka pesan Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguhlah atas perkara yang lebih bermanfaat buat kamu. Kita miskin, kita kaya, maka seriuslah dalam kekayaan agar kekayaan kita bermanfaat banyak bagi orang lain. Kita pinter, maka bersungguh-sungguhlah dalam kepintaran kita dan bagaimana berupaya supaya kepintaran kita, ilmu yang kita miliki bermanfaat besar untuk orang lain. Sebaliknya, kita miskin, kita bodoh, posisikan kita di situ, tetapi bagaimana berupaya dalam kemiskinan kita, dalam kebodohan kita, dalam kelemahan kita. Ini tidak membatasi ruang gerak kita untuk beramal baik. Gunakan semua potensi yang kita miliki, siapapun kita, dimanapun adanya kita, sebagai apapun, intinya berjuang untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang banyak. Maka pesan Rasulullah, ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Sungguh-sungguh dalam apa yang kira-kira bermanfaat untuk dirimu sendiri. Jangan lupa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Pesan terakhirnya, in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan sesekali kalau terjadi sesuatu menimpa diri, andai saja saya begini, pasti hasilnya akan begitu dan begitu. Jangan. Kalau saja, andai kata, gak usah. Tapi ucapkan kata Rasulullah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Semua terjadi atas takdir Allah dan semua yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Kita manusia hanya menjalankan skenario Allah. Tidak ada upaya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong ketika kita dikasih ilmu, jangan sombong ketika kita dikasih kekayaan, jangan sombong ketika kita dikasih amanah jabatan dan lain sebagainya. Dan sekaligus jangan pula kemudian kita kecil hati karena kita bodoh, karena kita lemah, karena kita miskin. Semua digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kaya, kamu pintar, kamu punya pangkat, kamu punya jabatan. Manfaatkan semua ini sebagai amanah dari Allah untuk memberi manfaat kepada orang banyak. Kamu miskin, kamu apa, kamu lemah, bersabarlah dengan itu semua karena semua tercipta atas dasar keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya. Maka siapapun kita,
dalam posisi apapun kita, yang penting bagaimana kita bisa bermanfaat untuk agama dan untuk masyarakat banyak. Itu saja barangkali, lebih kurangnya mohon maaf. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.